Pulau Muna terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Wilayah ini berada di antara Pulau Buton dan Pulau Sulawesi, serta dikelilingi oleh perairan Laut Banda dan Teluk Bone. Letak geografis ini menjadikan Muna sebagai salah satu wilayah strategis dalam jalur laut dan interaksi antar wilayah di Sulawesi Tenggara. Secara administratif, Pulau Muna terbagi ke dalam beberapa daerah pemerintahan, yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, serta Kota Raha yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas sosial masyarakat. Fokus wilayah dalam dokumenter ini adalah Kabupaten Muna, yang merupakan bagian utama dari Pulau Muna. Kabupaten Muna memiliki pembagian wilayah administratif yang cukup luas dan beragam. Saat ini, Kabupaten Muna terdiri atas 22 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 26 kelurahan dan 124 desa. Pembagian ini mencerminkan keberagaman karakter wilayah, mulai dari kawasan pesisir, pedalaman, hingga daerah perbukitan yang menjadi tempat tinggal masyarakat Muna. Secara geografis, wilayah Muna didominasi oleh dataran berbatu kapur, perbukitan rendah, serta garis pantai yang mengelilingi pulau. Kondisi alam tersebut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan aktivitas maritim lainnya. Di tengah perkembangan zaman, Muna tetap mempertahankan identitasnya sebagai wilayah yang kaya akan nilai budaya, bahasa daerah, dan kearifan lokal. Pulau Muna bukan sekedar wilayah administratif, tetapi juga ruang hidup yang menyimpan sejarah, tradisi, dan jati diri masyarakatnya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan masyarakat suku Muna, adat dan tradisi bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan pedoman hidup yang mengatur perjalanan manusia sejak lahir hingga dewasa. Salah satu tradisi adat yang memiliki kedudukan penting dan masih dilestarikan hingga kini adalah tradisi karya. Karya merupakan tradisi pingitan sakral bagi remaja perempuan Muna yang telah memasuki masa akil balik dan belum menikah. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk persiapan diri sebelum seorang perempuan melangkah ke fase kehidupan dewasa, baik sebagai individu dalam masyarakat maupun sebagai calon istri dan ibu di masa depan. Dalam pandangan masyarakat Muna, kedewasaan tidak hanya diukur dari usia, tetapi juga dari kesiapan mental, emosional, dan spiritual. Oleh karena itu, karya hadir sebagai prosesi pendidikan adat yang syarat nilai dan makna. Proses karya diawali dengan tahap persiapan yang melibatkan keluarga besar, tokoh adat, dan tokoh agama. Tahap ini menjadi wujud kebersamaan dan musyawarah di mana seluruh pihak berperan menjaga kesakralan dan kelancaran pelaksanaan upacara adat. Salah satu tahap inti dalam karya adalah kagombong, yaitu masa pingitan di ruang khusus yang tertutup. Dalam tahap ini, para peserta yang disebut kalambe wuna menjalani proses pengendalian diri
pembelajaran kesabaran, serta perenungan terhadap peran dan tanggung jawabnya sebagai perempuan dewasa. Selama masa karya, para perempuan mendapatkan bimbingan dan nasihat dari orang tua dan tokoh adat. Nasihat tersebut berisi ajaran tentang etika pergaulan, kesopanan, dan tanggung jawab, serta cara menjaga kehormatan diri dan keluarga. Setelah melalui seluruh rangkaian karya, seorang perempuan Muna dianggap telah siap meninggalkan masa remaja dan memasuki dunia kedewasaan. Ia dipandang telah memiliki kesiapan lahir dan batin untuk menjalani peran baru dalam kehidupan, termasuk membangun rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya suku Muna. Hingga kini, tradisi karya tetap dilestarikan sebagai simbol identitas masyarakat Muna. Di tengah arus modernisasi, karya menjadi bukti kuat bahwa nilai-nilai luhur masih hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah melalui prosesi karya sebagai simbol kedewasaan, masyarakat Muna mengenal pakaian adat sebagai penanda identitas dan kehormatan. Pakaian adat Muna bukan sekedar busana, melainkan cerminan nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Setiap warna dan aksesorisnya memiliki makna tentang kesopanan, keberanian, dan tanggung jawab. Busana adat perempuan Muna terdiri dari batu sebagai atasan, beta sebagai sarung, serta kagogo sebagai selendang, yang melambangkan keanggunan dan kesiapan perempuan dalam kehidupan adat. Sementara itu, pakaian adat laki-laki Muna mencerminkan kewibawaan dan peran kepemimpinan sebagai simbol tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat. Dalam pernikahan adat, pakaian adat menjadi lambang kesiapan kedua mempelai untuk memasuki kehidupan baru yang terikat oleh adat dan budaya Muna. Hingga kini, pakaian adat Muna tetap dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari jati diri masyarakat. Seni dan budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Muna. Melalui seni, masyarakat Muna mengekspresikan nilai keberanian, ketangguhan, dan semangat hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu bentuk seni budaya yang paling dikenal dan syarat makna adalah Ewa Wuna. Ewa Wuna merupakan seni bela diri tradisional khas suku Muna, Sulawesi Tenggara. Kesenian ini memadukan unsur gerak bela diri dengan keindahan seni pertunjukan, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan diri, tetapi juga sebagai tontonan budaya yang bernilai tinggi. Pertunjukan Ewa Wuna diiringi oleh Rambi Wuna, yaitu musik tradisional berupa gong dan gendang. Irama musik ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penentu tempo dan ritme setiap gerakan pemain. Kesalahan mengikuti irama dapat berisiko membahayakan, sehingga para pemain dituntut memiliki keterampilan dan fokus yang tinggi. Lebih dari sekedar seni bela diri, Ewa Wuna mengandung nilai filosofis yang mendalam. Kesenian ini melambangkan perjuangan hidup, keberanian, dan dalam menghadapi tantangan, serta ketangguhan masyarakat Muna dalam menjaga kehormatan dan martabat diri. Keberadaan Ewa Wuna tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga berperan sebagai media pelestarian budaya. Melalui latihan dan pertunjukan yang diwariskan secara turun-temurun, generasi muda Muna diajak untuk mengenal, mencintai, dan menjaga warisan leluhur. Tari Linda merupakan salah satu tarian tradisional khas suku Muna yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya.
Tarian ini menjadi wujud ekspresi kebersamaan, kegembiraan, serta keharmonisan dalam hubungan sosial masyarakat Muna. Tari Linda biasanya ditampilkan secara berkelompok oleh perempuan dengan gerakan yang sederhana, luwes, dan dilakukan secara serempak. Keseragaman gerak tersebut melambangkan persatuan, kekompakan, dan rasa saling menghargai antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Gerakan tari Linda mengikuti irama musik tradisional Muna yang ritmis dan berulang. Tidak terdapat gerakan yang agresif, melainkan gerak yang mengalir dan ringan, mencerminkan sikap masyarakat Muna yang menjunjung kesopanan, keseimbangan, dan ketenangan dalam hidup. Tari Linda sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan adat, pesta rakyat, serta acara penyambutan. Dalam konteks ini, tari Linda berfungsi sebagai sarana hiburan sekaligus media komunikasi budaya untuk menyampaikan rasa syukur, kebahagiaan, dan penerimaan terhadap tamu yang datang. Dalam prosesi karya, tari Linda ditampilkan sebagai pengiring adat yang mengekspresikan rasa syukur, kebersamaan, dan kegembiraan masyarakat. Tarian ini tidak menjadi simbol utama kedewasaan, melainkan memperkuat suasana sosial dan kebersamaan dalam prosesi adat karya. Lebih dari sekedar tarian, tari Linda menjadi simbol identitas budaya masyarakat Muna. Melalui tarian ini, nilai kebersamaan, persaudaraan, dan cinta terhadap budaya lokal terus diwariskan kepada generasi muda agar tetap hidup dan lestari. Selain adat dan seni budaya, kekayaan suku Muna juga tercermin melalui kuliner tradisionalnya. Salah satu makanan khas yang hingga kini masih dilestarikan adalah kambewe. Kambewe merupakan makanan tradisional khas suku Muna yang terbuat dari jagung Muna. Makanan ini berbentuk seperti kue atau dodol, dibungkus dengan daun jagung dan memiliki citra rasa manis legit yang menjadi ciri khasnya. Bagi masyarakat Muna, kambewe tidak sekedar makanan, melainkan memiliki makna yang mendalam. Kambewe sering disajikan sebagai simbol rasa syukur atas hasil panen jagung, terutama pada musim tanam dan musim panen. Proses pembuatan kambewe dilakukan dengan cara tradisional dan penuh ketelitian. Jagung muda dipipil dan diparut halus, kemudian dicampur dengan gula merah dan kelapa parut, hingga menghasilkan adonan yang manis dan gurih. Adonan tersebut lalu dibungkus menggunakan daun jagung dan dikukus hingga matang. Hingga kini, kambewe tetap menjadi identitas kuliner khas suku Muna, sekaligus warisan budaya yang terus dijaga dan diperkenalkan kepada generasi muda. Selain kambewe, masyarakat Muna juga memiliki kuliner tradisional lain yang syarat makna budaya, yaitu lapa-lapa. Lapa-lapa merupakan makanan tradisional khas suku Muna yang terbuat dari beras atau beras ketan yang dimasak dengan santan, kemudian dibungkus menggunakan daun kelapa muda atau janur, dan direbus hingga matang. Makanan ini memiliki cita rasa gurih dan tekstur khas yang membedakannya dari olahan beras lainnya. Bagi masyarakat Muna, lapa-lapa tidak sekedar hidangan, melainkan mengandung makna filosofis yang mendalam. Proses pembuatannya yang sering dilakukan secara bersama-sama melambangkan nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Lapa-lapa juga menjadi simbol kerendahan hati dan penghormatan. Makanan ini kerap disajikan untuk menghormati tamu, serta menjadi bagian penting dalam tradisi harwa, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki dan keselamatan. Dalam tradisi masyarakat Muna, lapa-lapa menjadi menu wajib saat menyambut bulan suci Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha.
Makanan ini disajikan bersama hidangan berkuah seperti opor ayam atau ikan kering dan disantap dalam keadaan tidak panas. Hingga kini, lapa-lapa tetap dilestarikan sebagai bagian dari tradisi dan budaya yang mencerminkan nilai kebersamaan, kesederhanaan, serta kearifan lokal masyarakat suku Muna. Selain olahan jagung dan beras, masyarakat Muna juga memiliki kuliner khas berbahan dasar hasil laut yang dikenal dengan sebutan kapinda. Kapinda merupakan hidangan tradisional khas Pulau Muna yang sering disebut sebagai versi lokal dari ikan pindang. Namun, bagi masyarakat Muna, kapinda bukan sekedar makanan sehari-hari, melainkan bagian dari identitas kuliner yang mencerminkan kearifan masyarakat pesisir. Ikan sebagai bahan utama kapinda melambangkan keberuntungan, kelimpahan, dan berkah dalam kehidupan masyarakat Muna. Hidangan ini kerap disajikan dalam suasana kebersamaan, sehingga mencerminkan nilai kekeluargaan dan keharmonisan hidup. Kapinda dimasak menggunakan bahan-bahan alami yang sederhana, seperti ikan segar, garam, daun asam, dan serai. Melalui kapinda, terlihat bagaimana masyarakat Muna memanfaatkan hasil laut secara sederhana, namun tetap menjaga nilai tradisi dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain kekayaan budaya dan kuliner, Pulau Muna juga dianugerahi keindahan alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Moko yang terletak di Desa Walingkabola, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Di kalangan pengunjung, Danau Moko kerap dijuluki sebagai pesona hidden gem tersembunyi yang berada di Muna. Karena keindahannya yang masih alami dan belum banyak tersentuh. Dalam bahasa lokal, Moko berarti danau atau rawa-rawa. Airnya yang sangat jernih membuat Danau Moko tampak seperti akuarium alami, di mana danau dan ikan-ikan dapat terlihat jelas tanpa alat bantu. Keunikan Danau Moko terletak pada koneksinya dengan laut melalui gua bawah air. Fenomena ini menyebabkan air danau bersifat payau dan memungkinkan ikan air asin hidup di tengah daratan. Sebuah keajaiban ekologi yang jarang ditemui. Dikelilingi hutan mangrove dan pepohonan besar, Danau Moko menawarkan suasana yang asri dan menyenangkan, menjadikannya destinasi ekowisata yang menyatu dengan alam. Namun di balik keindahannya, Danau Moko juga menyimpan pesan penting, peristiwa pencemaran yang pernah menjadi pengingat bahwa keindahan alam hanya dapat bertahan jika dijaga dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama. Namun, Danau Moko bukan sekedar tempat wisata, melainkan cerminan pentingnya menjaga kelestarian alam agar pesona hidden gem ini tetap lestari untuk generasi mendatang.